الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Mana sebenarnya yang rentan pada diri kita ini yang kena dosa, yang mesti kita bersihkan. Lihat Bapak Ibu, yang rentan ya pada diri kita ini dosa. Yang pertama Bapak Ibu, ya, yang rentan kena dosa pada diri kita ini, pertama adalah anggota tubuh. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga adalah ruh. Dan yang terakhir adalah syir. Karena tubuh, hati, ruh, dan syir ini yang disebut namanya diri insan tadi. Diri insan. Insan. Kalaulah tubuh, hati, ruh, dan syir yang dikatakan diri insan, maka yang berbuat dosa, ya, kembali menghadap kepada Allah itu tubuh, hati, ruh, dan syir inilah Bapak Ibu. Ini yang mesti kita bersihkan. Yang pertama, ya, cara membersihkannya Bapak Ibu, ya, itu dengan jalan tobat. Tuh. Ya, dengan jalan tobat. Maksudnya, kalau tubuh kita ini berbuat dosa, bagados namanya. Arti bagados Ibu? Bagelimang dosa. Ndak bagelimang dosa, ada bagelimang dosa. Maka membersihkan batang tubuh ini dengan zikir la ilaha illallah. Ya, jadi cara membersihkan batang tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah. Ini yang disebut namanya dengan taubat. Taubat. Yang kedua, kalau hati kita ini kena dosa atau berdosa, maka cara membersihkan hati kita itu dengan zikir Allah. Allah. Inilah yang dikatakan namanya dengan inabah. Inabah. Jadi membersihkan hati itu zikirnya Allah, Allah. Yang dikatakan namanya inabah itu. Kemudian yang ketiga, kalaulah ruh kita ini berdosa, jiwa kita ini berdosa, maka cara membersihkan ruh itu yaitu dengan zikir hu Allah. Itu zikirnya hu Allah. Ini yang dikatakan namanya dengan awabah. Awabah. Dan apabila sir kita juga kena dosa, berbuat dosa, maka cara membersihkan sir itu dengan zikir hu Bapak Ibu. Zikir hu. Inilah yang diajarkan oleh Allah itu. Ya, apa kata Allah kepada diri kita ini? Ya. Innakum zalamtum anfusakum bitikhazikumul ajla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum in kuntum bari'ikum fataba alaikum. Apa artinya Bapak Ibu? Kata Allah, innakum zalantum anfusakum. Sesungguhnya dirimu itu, kamu telah berbuat zolim, berbuat aniaya terhadap dirimu masing-masing. Apa yang menyebabkan kita telah berbuat zolim dan berbuat aniaya terhadap diri kita masing-masing? Itu disebabkan kata Allah, ya, bitikhazikumul ijlah. Karena kamu, kata Allah, telah menyembah patung sapi, menyembah patung anak sapi, ya. Itulah yang menjadi sembahan kamu. Itulah yang menjadi Tuhan kamu.
Itu terjadi pada masa Nabi Musa, Bapak Ibu. Tapi pada Nabi Muhammad, baginda Rasul, tidak lagi namanya dia menyembah patungnya anak sapi, tapi dia boleh jadi menyembah tulisan Allah. Siapa yang menyembah tulisan Allah? Siapa yang menyembah asma Allah? Siapa yang menyembah huruf Allah? Itu sama artinya dia menyembah patung anak sapi, itu sama seperti kaumnya Nabi Musa. Dosa itu. Karena Allah mengatakan apa kepada hambanya? Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia sembah aku, kata Allah. Dia ingat akan diriku. Tapi yang disembah dan diingatnya bukanlah aku. Yang diingatnya, yang disembahnya itu adalah lafaz Allah. Nih. Kalau ini yang kita katakan Allah, ini yang kita katakan Rabb, ini yang kita katakan namanya Abid, yang kita sembah, maka inilah yang dikatakan namanya kita telah menjadikan tulisan asma dan huruf Allah itu menjadi berhala-berhala di dalam hati dan pikiran kita. Karena tulisan dan asma Allah ini yang menjadi sembahan kita dalam hidup ini. Apabila itu terjadi pada dirimu, kata Allah, fatubu ila bari'ikum, maka cepatlah kamu tobat kepada aku, kata Allah. Jadi kalau tubuh ini berbuat dosa kepada Allah, jalannya adalah tobat, membersihkannya dengan zikir la ilaha illallah. Kalau hati kita ini berdosa di hadapan Allah, jalannya adalah dengan inabah. Cara membersihkan hati dengan zikir Allah. Kalaulah ruh kita ini juga berdosa, maka cara kembalinya kepada Allah ini yang disebut namanya dengan awabah. Zikirnya adalah hu Allah. Apabila sir kita juga berdosa, maka cara membersihkan sir itu adalah dengan jalan hu. Lalu bagaimana tobat yang sebenar-benarnya, kata Allah? Apakah cukup sekedar melapaskan kalimat la ilaha illallah? Apakah cukup kita sebatas mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah Allah, seperti yang kita lakukan barusan ini? Tidak, kata Allah. Cara tobat yang baik, kata Allah, cara tobat yang nasuha itu, kata Allah, faktulu anfusakum. Ini kata Allah, cara tobat yang diminta oleh Allah itu, Bapak Ibu, faktulu anfusakum. Bunuhlah olehmu akan dirimu. Jadi tobat yang diterima oleh Allah itu bunuh dirimu. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka itulah yang lebih baik di sisi Rabbmu. Apabila kamu bunuh dirimu, maka itu lebih baik di sisi aku, di hadapan aku, kata Allah. Fataba alaikum, itulah taubat yang aku terima, kata Allah. Lalu bagaimana cara kita membunuh diri? Apanya yang dibunuh? Lihat. Hati-hati Bapak Ibu maminya. Faktulu anfusakum, bunuh dirimu itu maksudnya bunuh keakuan dirimu yang merasa dirimu itu ada. Sedangkan yang dikatakan dosa tadi, apa kata Rasul? Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada itu dosa. Lalu cara menghilangkan wujud diri, bunuhlah keakuan wujud diri kita itu. Bagaimana cara membunuh akan keakuan diri kita itu di hadapan Allah? Akui Bapak Ibu diri kita ini di hadapan Allah. Akui diri kita di hadapan Allah itu, diri kita itu tiada. Itu maksudnya. Akui diri kita di hadapan Allah.
bahwa diri kita itu tuli, diri kita itu buta, diri kita itu mati. Setelah diakui diri kita di hadapan Allah, bahwa kita ini betul-betul mati, kita ini betul-betul tiada, betul-betul kita ini tuli dan buta, bisulemah bodoh. Maka ketika itu akui pula lah Allah lah yang sebenar-benar wujud itu. Kalau Allah yang sebenar-benar wujud, Bapak Ibu, Allah yang benar-benar wujud, maka yang sewujud itulah yang sama tuh. Yang wujud itu yang bersifat sama tuh. Kalau Allah dah kita akui betul-betul wujud, wujudnya mutlak, Bapak Ibu, maka Allah itulah yang bersifat basar, Allah itu yang bersifat kalam, Allah itu yang bersifat ilmu, Allah itu yang bersifat kodrat, Allah itu yang bersifat iradat, dan Allah itulah yang bersifat hayat. Inilah namanya telah mati akan keakuan wujud dan sifat kita di hadapan Allah. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Barang siapa yang telah kenal akan dirinya, sudah sadar dia bahwa dirinya di hadapan Allah itu maut, adalah mati, tidak berwujud, faqad arafa rabbahu bil hayati, maka disitulah dia mengenal dan menyadari bahwa Allah itulah yang hidup itu. Kalau Allah yang hidup, maka yang sama basar kalam ilmu koda iradat itu hanya dia itu semata-mata. Ini dah diserahkan diri kepada Allah, Bapak Ibu. Ya, udah diserahkan diri kepada Allah. Itu namanya orang yang telah berselindung namanya. Ya, orang yang betul-betul zahir dan batin itu dirinya dah diserahkan kepada Allah. Tak ada dirinya lagi di situ yang terlihat, yang berbuat dan beraktivitas. Makanya sadari bahwa diri kita ini tiada berwujud dan tiada bersifat. Sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat. Kalau kita dah sadari diri kita ini tiada berwujud dan bersifat, maka yang berwujud dan bersifat itu hanya siapa? Allah. Hanya Allah lah yang berwujud dan bersifat itu. Ini dah dikembalikan diri namanya sebelum mati itu. Ini orang yang telah berselindung di hadapan Allah. Tak lagi mengambil hak Allah, tak lagi merampok hanya Allah, tidak lagi mencuri pakaiannya Allah. Makanya kalau Bapak Ibu berselindung lah namanya Bapak Ibu. Orang berselindung itu tegaknya di muka atau tegaknya di belakang, Bapak Ibu? Tegaknya di belakang. Kalau Bapak Ibu berselindung di tiang nih, yang nampak apa? Kalau Bapak Ibu berselindung di balik papan tulis ini, yang nampak? Kalau Bapak Ibu berselindung pada Allah, maka yang nampak? Yang nampak Allah. Maksudnya bagaimana itu? Maksud berselindung kepada Allah itu karena Allah yang bersifat wujud, Bapak Ibu. Allah cuma yang bersifat sama basar, Allah yang bersifat kalam, Allah yang bersifat ilmu koda iradat. Maka serahkanlah wujud dan sifat kita ini ya kepada Allah. Serahkan wujud kita ini kepada Allah. Ya Allah, boleh kalau diitikadkan gitu. Ya Allah, aku ini tidak bersifat wujud ya Allah. Yang bersifat wujud itu hanya Engkau ya Allah. Ya Allah, aku tidak bersifat mendengar ya Allah. Aku tidak bersifat melihat ya Allah. Aku tidak bersifat berkata ya Allah. Yang bersifat melihat dan mendengar serta berkata itu hanya Engkau ya Allah. Aku tidak bersifat ilmu kuda iradat ya Allah. Aku tidak bersifat hayat ya Allah. Yang bersifat kuda iradat dan hayat itu hanya Engkau ya Allah. Itu itikad namanya. Itu jazam namanya. Itikad jazam itu sudah terpatri, sudah tertanam di dalam
hakikat rahasia diri Bapak Ibu. Nah, sudah tertanam di dalam hakikat rahasia diri kita. Apa yang tertanam di dalam hakikat rahasia diri Bapak Ibu? Yang tertanam di dalam hakikat rahasia dari Bapak Ibu itu suatu kesadaran yang tinggi bahwa di hadapan Allah diri kita ini betul-betul tidak ada. Itu maksudnya. Sadar kita diri kita ini tak ada. Yang ada itu hanya Allah tuh. Di dalam letaknya Bapak Ibu. Kalau sudah sadar kita bahwa pengakuan diri kita di hadapan Allah tak ada. Hanya Allah cuma yang wujud. Maka itu namanya Bapak Ibu udah berselindung namanya itu udah. Udah diserahkan diri kepada Allah zahir dan batin tuh Bapak Ibu. Tak ada hak kita, tak ada milik kita lagi. Itu yang selamat tuh. Kalau diri telah diserahkan kepada Allah dan itu yang dikatakan selamat, maka di alam kubur tidak ada pertanyaan itu bagi Bapak Ibu lagi. Tak ada yang ditanya malaikat lagi Bapak Ibu. Apa yang mau ditanya lagi? Semuanya sudah diserahkan kepada Allah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, itu hak Allah lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ditanya Allah. Apabila Bapak Ibu merasa diri Bapak Ibu yang punya hak, itu ditanya Allah tuh. Ya. Itu ditanya Allah tuh nanti. Nah, tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah sebelum mati, bukan setelah mati, sebelum mati, itu mati dalam hidup. Tak ada lagi pertanyaan-pertanyaan itu Bapak Ibu. Haknya Allah sudah dikembalikan kepada Allah. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apa yang mau diserahkan kepada Allah? Apa yang mau diserahkan kepada Allah? Dari sejak mula jadinya, diri Bapak Ibu ini tak pernah ada di hadapan Allah. Kalau diri kita ini sejak mula jadinya di hadapan Allah tidak pernah ada, lalu apa yang mau diserahkan kepada Allah? Tidak pernah ada mau diserahkan Bapak Ibu. Cuma ketika kita merasa diri kita yang punya, pada saat kita belum mengenal, kita belum paham siapa diri kita, lalu kita merasa diri kita ini yang hidup. Namun pada saat kita diberi Allah petunjuk, pada saat diberi Allah kita ini hidayah, dibimbing dan dituntun Allah kita ini, dibukakan Allah rahasia-rahasia diri kita, ketika itulah baru kita tersadar bahwa diri kita ini di hadapan Allah tak pernah ada. Ketika itulah baru kita akui di hadapan Allah. Baru kita minta maaf kepada Allah. Taubat namanya Bapak Ibu. Itu baru namanya orang yang bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha namanya Bapak Ibu. Taubat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi setelah kita bertobat, ya, bersihkanlah diri kita ini dengan zikir la ilaha illallah. Nah, nih, jadi membersihkan tubuh kita itu dengan zikir la ilaha illallah. Bagaimana cara membersihkan tubuh dengan zikir la ilaha illallah? Ini mesti paham juga kita Bapak Ibu. Berilmu kita dalam berzikir. Kalau kita tidak berilmu dalam berzikir, juga tidak akan memberikan hikmah dan faedah buat diri kita Bapak Ibu. Sebab apa? Sebab kita juga yang merasa nanti diri kita ini yang berzikir. Padahal la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir, tidak ada yang ingat. Melainkan yang berzikir dan ingat itu melainkan hanya Allah semata-mata. Namun apabila kita merasa diri kita berzikir, muncul dosa lagi tuh. Aku berzikir 1 jam, 1 jam lah tuh dosanya tuh. Aku berzikir 2 jam dosanya tuh. Karena merasa akunya. Padahal yang dosa tadi apa? Wujuduka zanbun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa dirimu yang hidup. Lalu merasa dirimu yang berzikir. Itu dosa tuh. Makanya mesti berilmu dalam berzikirnya. Supaya apa? Supaya zikir kita itu betul-betul sampai kepada makna yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buka dulu zikir tubuh. Zikir tubuh la ilaha illallah. Jadi zikir tubuh la ilaha illallah itu untuk membersihkan tubuh jasmani kita ini. Ada 7 maqam,
Ada 7 lataif yang mesti dibersihkan di dalam diri kita ini. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.